Kita tunggu sebentar dulu sepertinya ya, Pak Islan. Oke, Ya. Pak. Siap, Pak. 3 menit lagi mungkin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Tepat jam 16, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dubes luar biasa berkuasa penuh RI di Roma, Ibu Esti Andayani, serta para jamaah yang hadir pada kesempatan sore ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita banyak berucap syukur karena atas limpahan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Semoga dengan banyak berucap syukur, maka kita tergolong ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu ditambah nikmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Salat, salam juga kita tunjukkan kepada junjungan Nabiullah besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas jasa beliaulah maka kita dapat memeluk agama Islam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu, para umatnya bisa menuju jalan yang lebih tenang dan selalu mendapat petunjuknya. Semoga dengan sholat tersebut kita semua bisa memperoleh syafaat hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saya di sini sebagai pembawa acara Nuzulul Quran yang dengan tema Hikmah Nuzulul Quran adalah refleksi di tengah pandemi. Pada sore hari ini sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada acara Nuzulul Quran sore ini. Yang pertama pembukaan,
yang dibuka oleh kami sendiri selaku MC. Kemudian acara kedua, penayangan video salawatan dari ibu-ibu DWP KBRI Roma. Acara ketiga, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan adik kita, Humairah Airisah Rahma, putri dari Bapak Tahan. Kemudian dilanjutkan pembacaan sari tilawah yang dibawakan oleh adik kita Rumi M. Fandri, anak dari Bapak Ivan dan Ibu Dia. Dilanjutkan acara keempat, sambutan dari Ibu Dubes, Ibu Estiandiani. Kemudian acara kelima, acara inti yaitu Tausiah Ramadan yang akan dibawakan Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Ihwani. Dan dilanjutkan tanya jawab dan diskusi akan kami pandu, dan kita akan tutup secara bersama-sama doa bersama yang dipimpin oleh Pak Ustadz Dr. Ahmad Ihwani, dan terakhir penutup. Demikian susunan acara. Demi acara yang kita selenggarakan pada sore hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membacakan Ummul Quran tadi, acara pengajian Nuzul Quran sore ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, acara kedua yaitu penayangan video salawatan dari Ibu DWP KBRI. Silakan control room. Ya
Baik, alhamdulillah, subhanallah, sungguh merdu suara-suara dari ibu-ibu DWP. Terima kasih atas persembahan videonya. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, acara ketiga yaitu pembacaan kalam ilahi oleh adik kita Humairah Arisah Rahmah dan dilanjutkan oleh pembacaan sari tilawah yang akan dibawakan oleh adik kita Rumi M. Fadri. Aira sudah siap? Siap. Baik, bacaan kalam ilahi akan dibawakan oleh Aira, ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumh. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul
iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita dengarkan secara bersama-sama pembacaan kalam ilahi dan pembacaan sari tilawah surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dari adik kita Aira dan Rumi. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI di Roma, Ibu Esti Andayani. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Dr. Ahmad Ikhwani LCMA yang kami hormati, para staf KBRI Roma, para jamaah peserta kegiatan Ramadan KBRI Roma Rahmah,
muslimin dan muslimah, warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di negara akreditasi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa hari ini. Kita juga masih diberi nikmat keimanan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti peringatan Nuzulul Quran secara daring sore hari ini, atau mungkin untuk Pak Ustadz malam hari ya Pak. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kita kepada jalan yang lurus, Siratal Mustaqim, agama Islam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari pembalasan nanti. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh staf KBRI Roma, pengurus Nur Natwah Ukhuwah Roma, pengurus dan anggota DWP KBRI Roma, seluruh jamaah yang hadir, serta tentunya kepada Ustadz Dr. Ahmad Ikhwani atas partisipasi dan dukungannya dalam penyelenggaraan kegiatan peringatan Nuzulul Quran secara daring tahun ini. Ibu Bapak, para jemaah sekalian, tema peringatan Nuzulul Quran kali ini sudah disebutkan tadi oleh MC adalah hikmah Nuzulul Quran, refleksi di tengah pandemi. Tema ini tentunya selaras dengan apa yang telah dan sedang kita alami di masa pandemi ini. Merefleksikan hikmah dan pelajaran Nuzulul Quran sekaligus refleksi pelajaran atau ibroh yang dapat kita petik selama masa pandemi. Saya juga menganggap dan berterima kasih kepada panitia Nur yang telah memilih hari ini. Mungkin juga disesuaikan dengan waktu yang tepat untuk Pak Ustadz, tapi ini saya yakin tidak ada apa yang terjadi itu kebetulan. Namun ini terjadi pada hari ini di mana Indonesia sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional yang selalu diperingati setiap 2 Mei. Sangat erat korelasinya, sangat kuat dan penting antara Al-Quran dan pembelajaran serta pendidikan. Surat yang pertama turun dalam Al-Quran yaitu Al-Alaq berbunyi, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah untuk membaca. Tentunya harus berpikir, meneliti, sangat terkait dengan pengajaran, pembelajaran, serta peningkatan akhlak manusia. Nah, insya Allah kita akan segera mendengarkan tausiah peringatan Nuzulul Quran dari Ustadz Dr. Ahmad Ikhwani yang tentunya juga akan mengupas pembelajaran pendidikan. Semoga kita semua dapat selalu mentadaburi dan menjalankan nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Al-Quran dan dapat terus memperkuat ukhuwah yang ada, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persatuan kebangsaan, bahkan ukhuwah makhlukiyah, sesama makhluk hidup termasuk lingkungan. Pada akhirnya, sebelum menyudahi sambutan saya, izinkan saya menyampaikan pesan dan himbauan kepada para WNI, mahasiswa dan diaspora Indonesia, bahwa meskipun situasi pandemi di negara akreditasi sudah mulai membaik, termasuk situasi di Italia, di mana sebagian besar wilayahnya sudah berada pada wilayah kuning, mari kita tetap terus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di masa pandemi ini. Tetap tingkatkan kewaspadaan dan mentaati segala ketentuan dan peraturan penanganan COVID-19. Selanjutnya, secara khusus saya juga perlu menyampaikan imbauan terkait dengan makin maraknya penggunaan media sosial oleh orang-orang atau oknum netizen yang tidak bertanggung jawab.
Marilah kita menjaga lisan dan jari kita semua dari komentar hoaks, provokatif, mengadu domba, saling merendahkan dan menjelekkan, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Kita perlu selalu ingat, mulutmu harimaumu, atau sekarang juga jarimu harimaumu. Mari kita gunakan media sosial secara bertanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan menyebar kebaikan. Semoga kita selalu bisa menjadi insan manusia yang selalu lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Ibu Dubes yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Baik, untuk itu kita beranjak ke acara selanjutnya, acara inti. Mari kita dengarkan secara bersama-sama tausiah Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Iwani. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyida syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nudakhiruha wa narju birraha wal fawzu biha yawmal ba'thi wan nusyur wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asyrafal amir wal ma'mur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'ts wan nusyur. Amma ba'd. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Ibu Esti Andayani. Yang saya hormati seluruh staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma dan seluruh jamaah dan seluruh masyarakat Indonesia di Roma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini waktu Roma dan malam hari ini waktu Indonesia kita dapat berkumpul secara virtual dalam momentum memperingati nuzulul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat senantiasa mendalami Al-Quran dan juga menunaikan isinya, dan khusus di Ramadan ini semoga Allah memberikan kita taufik dan kekuatan untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok ideal yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan juga kita berharap dapat meniru beliau semaksimal mungkin. Bapak, Ibu, seluruh jamaah yang saya hormati, sudah 2 Ramadan kita melaluinya atau mengalaminya dalam kondisi pandemi ini. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kondisi kita, khususnya terkait dengan peringatan Nuzulul Quran ini. Nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran, yaitu turunnya beberapa ayat pertama Al-Quran, seperti telah disinggung oleh Ibu Dubes tadi. 5 ayat yang pertama terkait dengan perintah membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Perintah membaca sangat erat kaitannya dengan perintah untuk belajar, perintah untuk perhatian terhadap pendidikan. Dan uniknya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek. Iqra', bacalah. Tidak bacalah buku saja, tidak bacalah apa, tapi Allah tidak menentukan objeknya. Dalam arti kita umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berupaya menelaah, meneliti, memperhatikan, dan mengambil pelajaran dari apa saja yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi pada diri kita. Terkait dengan pandemi ini, sangat erat kaitannya juga dengan perintah Iqra' ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menelaah, mencari hikmah apa yang dapat kita petik dari terjadinya pandemi ini.
Tentu kalau kita kaitkan dengan pendidikan, juga perintah Iqra ini sangat erat. Apalagi hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita kaitkan pula dengan kondisi pandemi ini, bagaimana penanganan pandemi di Indonesia dan di seluruh dunia, sangat erat kaitannya dengan level pendidikan masyarakat yang menjadi objek penanganan tersebut. Semakin tinggi pendidikan satu masyarakat, maka akan kita perhatikan mereka akan mudah mengatasi pandemi yang melanda negaranya. Tapi semakin rendah pendidikan satu negara, satu kawasan, biasanya penanganan terhadap pandemi ini dan yang lainnya, dan juga bagaimana penerapan kebijakan-kebijakan yang bagus juga akan semakin sulit, karena sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat pertama sangat menekankan tentang membaca tadi. Membaca berupa pendidikan iya, membaca mengambil hikmah, dan juga membaca untuk senantiasa kita meneliti dan juga mengkaji. Kemudian terkait dengan perintah Iqra ini dan juga terkait dengan ayat yang ada di dalam beberapa 5 ayat surat Al-Alaq ini, kita membaca, meneliti, atau mencari hikmah dalam apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai lupa bahwa kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari pandemi yang begitu dahsyat yang kita alami saat ini, maka kita sebagai manusia akan sadar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kita hampir 2 tahun atau mungkin lebih di sebagian tempat, dengan adanya pandemi ini dapat mengambil hikmah bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa dan Maha Besar. Sedangkan kita adalah hamba-hamba yang sangat lemah, sangat banyak kekurangan. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita punya rencana yang macam-macam, tetapi Allah punya rencana lain, maka rencana kita seperti tidak ada artinya, dalam arti tidak akan terwujud. Mungkin di antara Bapak Ibu jamaah ada yang berencana haji tahun lalu atau tahun ini, sudah mempersiapkan mental, finansial dan sebagainya, bagaimana yang lain juga, atau punya rencana lain. Selama Desember kemarin berencana melakukan traveling kemana dan kemana, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain. Misalnya Saudi sudah merencanakan beberapa waktu lalu melakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjidil Haram agar dapat menampung jamaah yang lebih besar. Tahun 2001 ini selesai dengan harapan setelah itu dapat menampung jamaah yang lebih besar, sedangkan jamaah sebelumnya dikurangi 20%. Tetapi Allah punya rencana lain, 2 tahun atau sudah 1 tahun lalu, jamaah haji dari luar Saudi Arabia itu ditiadakan. Walaupun ada dari negara asing, tapi yang ada di negara tersebut. Seperti tahun ini juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di bulan haji. Ini menyadarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkuasa. Kita adalah hamba-hamba yang lemah, kita adalah hamba-hamba yang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua rencana, dalam semua kegiatan kita. Inilah juga menjadi satu hikmah yang perlu kita petik dari nuzulul Quran ini, yaitu bahwasanya orang yang bijak adalah orang yang selalu berusaha mencari hikmah di balik apa saja yang terjadi pada dirinya. Bukan mengeluh, bukan mencari-cari kambing hitam siapa yang salah, tapi dia mencari hikmah di balik itu, yaitu antara lain kita berupaya untuk semakin sadar bahwasanya apapun yang kita lakukan, tetap Allah yang akan menentukan bagaimana akhir dari rencana kita tersebut. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini, tidak perlu merasa paling mampu, paling berkuasa, tetapi kita ingat bahwasanya Allah Maha Kuasa, sedangkan kita diperintahkan untuk berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya terkait dengan rencana yang kita lakukan. Kemudian hikmah lain yang juga sangat penting terkait dengan pandemi yang kita alami dalam waktu yang cukup panjang ini adalah bahwasanya jangan sekali-kali menunda kebaikan yang ingin kita lakukan. Sebelum terjadi pandemi ini mungkin kita berencana ingin melakukan kebaikan tertentu, melakukan ini dan itu, hal-hal positif, tapi kita menunda-nunda. Kita menunda karena dalam pikiran kita nanti masih ada waktu lain dan sebagainya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita bersegeralah, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Jangan kita tunda-tunda. Karena apa? Karena kita manusia yang lemah, tidak akan tahu apa yang terjadi nanti. Hari ini kita ingin bersedekah, segera lakukan, jangan tunda besok, karena bisa jadi besok ada hal lain yang terjadi pada diri kita, pada harta kita yang tidak kita inginkan. Banyak orang yang merencanakan kebaikan di bulan-bulan lalu selama pandemi, dan dia sudah rencanakan tahun sebelumnya, tetapi Allah punya rencana lain, akhirnya semua itu tidak jadi dia lakukan karena menunda-nunda itu. Dan ini adalah salah satu penyakit kita, umat manusia umumnya, sering menunda hal-hal positif karena merasa kita masih punya kesempatan banyak, masih punya umur panjang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi menunjukkan kelemahan kita. Ilmu kita terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok dan berikutnya. Walaupun kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk belajar merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan, tapi tetap harus ditutup dengan kata-kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Dan ini diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al-Kahfi. Ketika ditanya tentang sesuatu, Rasulullah menjawab, saya akan menjawab hal ini besok. Nah, ternyata menunggu wahyu dari Allah belum juga turun, dan diperingatkan bahwa jika kita mengatakan pada orang, besok akan kita lakukan, kita sertai jika Allah menghendaki. Paling tidak ini menunjukkan bahwasanya kita mengakui bahwasanya Allah lah yang dapat menetapkan semua atau menjalankan rencana-rencana kita. Allah yang akan menentukan apakah akan terwujud ataupun tidak. Dan banyak hikmah lainnya, diantaranya adalah kita dilatih untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pandemi ini, banyak nikmat Allah yang mungkin tidak kita peroleh. Kita selama ini, Bapak Ibu khususnya, mampu atau dapat sering berkunjung, saling bersilaturahim, olahraga di taman-taman dengan leluasa, itu satu nikmat yang luar biasa. Ketika ada pandemi ini, kita tidak lagi mampu atau dilarang untuk melakukan silaturahim, berkumpul bersama saudara, bersama teman, olahraga leluasa di taman-taman. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, khususnya nikmat sehat, maka manfaatkan nikmat itu semaksimal mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang manusia seringkali terlena, tertipu atau terlena terhadap dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ketika waktu luang kita bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Seringkali kita ketika punya waktu luang, kita gunakan untuk hal-hal yang kurang positif. Ketika tidak ada waktu luang, maka kita sering menumpuk pekerjaan, akhirnya tidak ada yang maksimal. Kita diburu-buru oleh pekerjaan yang tertumpuk-tumpuk karena kemarin ada waktu luang, kita lewatkan begitu saja. Begitu pula kesehatan. Ketika sehat, kita tidak berupaya menjaganya dengan baik. Kita makan, minum, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan, karena kita tidak tahu bahwasanya sehat itu merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan luar biasanya nikmat tersebut setelah nikmat itu hilang dari kita, yaitu ketika kesehatan itu sudah pergi dari kita, maka kita baru sadar ternyata makan seenak apapun kalau tidak sehat maka tidak akan terasa nikmat. Harta sebanyak apapun ketika tidak ada kesehatan, maka tidak juga bisa menikmati harta yang kita miliki. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di sini sangat perhatian dengan kesehatan dan juga dengan waktu. Tentu kondisi saat ini, pandemi ini, terkait erat dengan masalah kesehatan ini. Umat Islam oleh Rasulullah SAW dilatih, diajarkan untuk senantiasa bersih dan senantiasa untuk berupaya ketika mau makan mencuci tangan, ketika setelah makan cuci tangan, dan diperintahkan untuk selalu berwudu. Wudu berisi dengan hal-hal yang sangat erat dengan kebersihan, misalnya cuci tangan, cuci wajah, cuci kaki, dan sebagainya.
Dan air yang digunakan pun tidak boleh kotor. Air yang digunakan harus bersih, tidak boleh berbau yang busuk, tidak boleh berwarna yang tidak bagus. Semua itu menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada kita untuk menjaga kebersihan. Kita diperintahkan untuk sikat gigi, jangan sampai berkumpul dengan orang-orang, mulut kita bau, ada kotoran di gigi kita. Rasulullah sangat perhatian itu. Ketika akan Jumatan berkumpul dengan orang-orang, upayakan untuk selalu bersih. Mandi dulu, pakai minyak wangi agar orang-orang tidak terganggu oleh kita. Nah, tentu ini sangat erat kaitannya dengan kebersihan dan juga dengan kebersamaan. Ketika kita bau mengganggu orang lain, maka Rasulullah SAW bersabda, malaikat pun akan menjauh dari kita. Sebagaimana juga orang-orang akan menjauh dari kita. Kemudian, hal lain juga sangat penting yang bisa kita ambil pelajaran dari pandemi ini, yang berkepanjangan ini adalah kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang dapat bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita. Penanganan terhadap pandemi ini oleh para ahli dikatakan bahwasanya tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, oleh para petugas kesehatan, tetapi masyarakat juga harus ikut aktif, ikut merespon dengan positif terhadap saran-saran dari pemerintah dan kesehatan. Dalam Islam diperintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Melindungi masyarakat, orang-orang pada umumnya dari penyakit ini tentu termasuk dalam kebaikan. Nah, kita mungkin selama ini ketika dalam kondisi biasa kita sering egois. Sering egois, tidak peduli dengan sesama, merasa bisa menjaga diri sendiri dan sebagainya. Nah, tetapi dengan adanya pandemi ini kita diingatkan untuk bagaimana kita peduli terhadap sesama dan kita sadar bahwasanya banyak hal, banyak pekerjaan yang tidak mungkin kita selesaikan, tidak mungkin kita bisa capai target yang baik kecuali kita bekerja sama dengan tim yang baik. Kita mampu saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bantu agar semua target yang kita canangkan dapat tercapai dengan baik. Begitu pula dengan pandemi ini. Jika pemerintah aktif, kemudian kesehatan juga, namun masyarakat tidak aktif merespon itu, maka hasilnya pun tidak akan begitu maksimal. Hasilnya juga tidak akan sesuai dengan target. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Dan ini mengajarkan lagi bahwasanya Islam memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kalian dalam albirri, kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa tentu termasuk di dalamnya adalah menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, membuat orang lain terkena hal-hal negatif dari kita, penyakit dan sebagainya, itu termasuk hal-hal negatif yang harus dihindari oleh kita, yang diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran. Saat ini kita memperingati nuzulul Quran, kita upayakan semakin dekat dengan Al-Quran, jangan sampai termasuk orang-orang yang oleh Rasulullah SAW pernah diadukan kepada Allah. Beliau pernah bersabda dan direkam dalam Al-Quran, Rasulullah bersabda, wa qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ini pengaduan Rasulullah SAW yang direkam dalam Al-Quran ketika orang-orang musyrik Mekah tidak peduli dengan Al-Quran dan mereka bahkan membantahi Rasulullah SAW ketika menyampaikan Al-Quran. Sehingga beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan bisa berupa kita tidak membacanya sama sekali, tidak menekan isinya, dan juga tidak mempedulikannya. Kita ingin dengan adanya peringatan nuzulul Quran ini, selain kita berupaya untuk mempelajarinya, membacanya, juga bagaimana kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Yaitu dalam rangka kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi ini, bagaimana kita bekerja sama dengan seluruh tim, seluruh pihak yang ingin
mencapai target dalam mengatasi pandemi ini. Kita semua bekerja sama dengan mereka untuk dapat mengatasi pandemi yang sudah berkepanjangan ini. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga diajarkan dengan adanya pandemi ini untuk kembali menelaah, kembali mengoreksi prioritas kita. Bagaimana kita menyusun prioritas yang selama ini kita tata. Rasulullah SAW, salah satu hal yang beliau prioritaskan bagi umatnya dulu adalah pendidikan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama terkait dengan membaca, sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Ketika perang Badar pada tahun 2 Hijriah, pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW pernah terjadi perang, yaitu orang-orang musyrik Mekah menyerang Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berhasil menawan beberapa musuh atau beberapa pasukan dari orang-orang musyrik yang menyerang ke Madinah. Beberapa yang ditawan ini ada yang pandai membaca dan menulis, sedangkan orang Arab dulu banyak yang masih buta huruf. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saya akan membebaskan kalian jika ditebus. Nah, biasanya seperti itu. Rasulullah SAW tidak meminta tebusan materi, tetapi beliau meminta bagi satu orang yang mampu baca tulis akan dibebaskan jika dia mengajarkan 10 anak kaum muslimin yang tidak bisa baca tulis, dan akan dibebaskan kalau satu orang ini telah mengajari 10 anak muslim untuk bisa baca tulis. Sehingga dengan program tersebut, Rasulullah padahal bisa memperoleh harta yang banyak dengan tebusan, tapi di sini beliau memprioritaskan hal yang lebih penting dari sekedar materi, yaitu pendidikan. Tepat sekali dengan apa yang kita peringati hari ini, yaitu Hari Pendidikan. Ini satu prioritas yang perlu kita ingat semua, orang Islam, umat Islam, dan orang Indonesia pada umumnya, bahwa pendidikan sangat penting dalam memajukan satu bangsa, dalam membuat satu bangsa akan menjadi lebih baik. Sehingga Rasulullah SAW setelah berhasil membuat umat Islam, khususnya anak-anak kaum muslimin yang di Madinah ketika itu banyak yang mampu membaca dan menulis, maka Madinah pun berubah menjadi kawasan yang sudah cukup baik. Dan satu hal yang menarik, dulu Madinah artinya kota. Kota dalam arti kata yang maju. Dulu awalnya namanya Yasrib. Yasrib itu tempat yang rusak. Tapi Rasulullah pindah ke sana dan diganti dengan nama Madinah. Kota atau tempat yang berperadaban. Di sini bagaimana Rasulullah SAW mengajak kita umat Islam untuk menciptakan satu peradaban yang maju, salah satunya dengan pendidikan, kemudian dengan keteraturan. Beliau mengajak orang-orang yang tinggal di sana, baik orang Yahudi atau yang lainnya, membuat kesepakatan, yaitu dalam Piagam Madinah, bagaimana bisa maju bersama, bagaimana bisa membangun satu kota yang baik, yang memberikan pelayanan kepada semuanya dan melindungi semuanya. Ini prioritas yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita umat Islam. Nah, ini juga mengajarkan kita, khususnya selama pandemi ini, bahwasanya kita kembali menata prioritas kita. Mungkin prioritas kita selama ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya bersenang-senang atau yang bersifat sekunder, atau bahkan tersier, kita kesana kemari jalan-jalan dan sebagainya menghabiskan materi. Kita lupa dengan satu hal yang perlu kita prioritaskan, yaitu kesehatan. Kita prioritaskan bagaimana pendidikan orang-orang sekitar kita, baik anak kita ataupun saudara kita. Nah, karena ketika orang-orang sekitar kita berpendidikan baik, kita pun akan mendapatkan manfaatnya, baik manfaat kita pribadi atau keluarga kita atau masyarakat kita. Yang Rasulullah SAW telah mengajarkan ini dan beliau praktikkan langsung ketika di Madinah, ketika umat Islam saat itu masih banyak yang buta huruf dan kebutuhan membaca tulis pun tidak mendesak seperti sekarang ini. Tentu banyak pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kondisi saat ini, pandemi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan puasa Ramadan ini khususnya, atau di peringatan Nuzulul Quran ini. Yang sangat penting juga bahwa dengan adanya pandemi ini, kita sebagai umat Islam ya, adalah umat yang memang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir positif, maka kita akan mendapatkan
pikiran yang positif atau hasil yang positif. Saat ini ketika terjadi pandemi ini banyak orang yang depresi. Ya, karena bisnisnya mungkin anjlok, karena rencana-rencananya banyak yang tertunda, banyak orang yang stres, depresi dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umat Islam, dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu dzalika illa li mu'min. In asabathu sarra syakar, fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar, wa kana khairan lahu." Kata beliau, sungguh menakjubkan kondisi seorang muslim atau seorang mukmin. Semua kondisinya selalu dalam kondisi baik. Jika dia mendapatkan kesenangan sarra, nikmat yang luar biasa yang baik, maka dia akan bersyukur. Maka ana khairun lahu, dan bersyukur adalah hal yang positif, yang baik bagi seorang muslim, dan dia akan mendapatkan pahala karena bersyukur tersebut. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa musibah, terkena kesulitan, maka dia sabar, dia bersabar. Maka ana khairun lahu, dan itu juga merupakan hal yang baik bagi seorang muslim. Sehingga kita mendapatkan pelajaran di sini, dalam kondisi yang baik sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur. Dan itu merupakan hal yang positif membuat kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan pahala yang besar. Begitu pula ketika kita tertimpa musibah, seperti kondisi pandemi ini misalnya, mungkin di antara kita ada yang punya rencana-rencana yang luar biasa, tapi gagal total, atau tertunda dan sebagainya, kita bersabar. Kita menjadi orang mukmin yang bersabar, dan itu juga kata Rasulullah SAW merupakan hal yang positif, kondisi yang baik. Karena apa? Dengan bersabar kita mendapatkan banyak pahala dan juga akan lebih tenang. Kalau kita sadar akan ini, maka tentu kita tidak akan mencapai atau tidak akan terjadi hal-hal negatif seperti stres, depresi, bahkan sebagian informasi mengatakan ada orang sampai bunuh diri menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Kita umat Islam tentunya tidak sepatutnya mengalami hal itu. Karena apa? Kita punya prinsip bahwa baik itu kondisi baik atau kondisi yang tidak baik, itu adalah keputusan dari Allah, dan kita diperintahkan untuk senantiasa mengambil dua sikap. Kalau tidak bersyukur, kita bersabar. Dan kita mengambil pelajaran dari dalamnya, yaitu kita mengambil hikmah yang bisa menjadi pelajaran untuk kita di kehidupan kita setelah terjadinya musibah ini. Dan satu hal juga yang penting kita renungi dari ayat-ayat Al-Quran yang turun pertama tadi adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama sangat ringkas tetapi isinya sangat padat kalau bisa dipaparkan dengan berbagai perspektif. Tapi satu hal untuk menutup materi ini ingin saya sampaikan bahwasanya bacalah, pelajarilah apa yang Anda ingin pelajari, capailah pendidikan setinggi-tingginya, tapi jangan lupa bahwa di situ Allah memberitahu di bagian tengah ke belakang, wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Kita menjadi seorang dokter, kita menjadi seorang ahli apa dan sebagainya, tetap harus ada unsur religius dalam diri kita. Karena Allah memperingatkan, pelajarilah, menjadi apalah engkau ahli ilmuwan dan sebagainya, tapi ingat bahwasanya semua itu harus disertai dengan keimanan kepada Allah. Banyak orang yang mempunyai pendidikan tinggi, keahlian dan sebagainya, tapi karena tidak dikontrol oleh keimanan, akhirnya dia menggunakan apa yang dia pelajari, apa yang dia kuasai untuk hal-hal negatif. Karena dia tidak lagi ingat kepada Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang bisa menggandengkan atau mengompromikan dua hal tadi, pendidikannya setinggi apapun dan sebagainya, dia tidak akan membuat dia lepas, tidak akan membuat dia lepas kontrol, karena dia selalu ingat bahwasanya semua itu tetap harus disertai kesadaran akan spiritualitas, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita mengambil satu pelajaran penting dari turunnya ayat Al-Quran yang pertama ini, 5 ayat pertama. Pertama bahwasanya kita selain diperintahkan untuk banyak belajar, baik itu belajar secara formal maupun informal, tetapi juga ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, selalu
Allah selalu tahu apa yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita pelajari, apapun itu spesialis yang kita ambil, kita tidak akan menggunakannya untuk hal-hal negatif, karena kita ingat Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat apa yang kita lakukan dan juga tahu apa yang kita kerjakan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya sore hari ini, yang pada intinya sesuai dengan tema refleksi di tengah pandemi. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar, karena mungkin di tengah pandemi ini banyak pelajaran yang baik yang bisa kita ambil, terutama dalam bersabar. Mungkin baik, mungkin dari para jamaah, para hadirin sekalian, ada mungkin yang dari yang disampaikan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kami akan, jadi setiap pertanyaan langsung mungkin akan dijawab sama Pak Ustadz. Begitu mungkin Pak Ustadz? Atau kami tampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh, mana saja, ikut moderator. Baik Pak Ustadz. Baik, dari jamaah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustadz Asep, ada mungkin? Sambil menunggu mungkin dari jamaah yang akan bertanya, dari chatting kita di chat, di forum, ada ucapan dari salah satu jamaah mungkin yang dari Bali. Selamat malam Pak Iwan, Pak Dr. Ahmad Iwani, terima kasih atas sambutannya. Dari Ibu Niketut, selamat sore kepada Ibu Dubes Estian Dayani, Ibu dan Bapak Om Staf KBRI, Ibu-ibu, bapak-bapak hadir dalam acara peringatan Nuzul Quran. Semoga Allah yang Maha Besar memberikan rahmat dan karunia kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Pada seluruh umat muslim, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci. Ucapan dari Ibu Niketut Sri Wana. Oh, mungkin ada yang present, Ibu Dia Handrini. Silakan Bu, ada pertanyaan. Monggo Bu. Nah, terima kasih Pak MC. Sebenarnya suami saya mau nanya duluan tuh, mungkin Pak Ivan dulu baru saya ya. Dan Mas Danang juga tadi kayaknya raise hand. Terima kasih. Oh, silakan. Mungkin satu tempat juga ya Bu ya. Atau beda tempat, Ibu Dia sama beda Pak tempat. Ivan. Kita Beda kali tempat. ini agak social distancing. Oh, baik Pak Ivan dulu mungkin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak MC, Pak Isran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, menyangkut tema kita mungkin agak meleset dengan Nuzul Quran ya. Yang ingin tanyakan, sebagaimana kita ketahui, pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun. Banyak yang berubah dari kehidupan kita, bukan hanya dari hal-hal yang besar, tapi juga hal-hal yang kecil. Yang ingin saya tanyakan adalah banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan, khususnya dalam beribadah, itu menyesuaikan dengan pandemi ini. Sepertinya kita melakukan kajian dengan online. Kita sholat dengan menggunakan jarak.
kemudian banyak hal yang mencoba untuk diadaptasi dengan keadaan seperti ini. Yang saya tanyakan, bagaimana ke depannya, terutama ulama-ulama ini akan memberikan fatwa ke depannya. Karena bagaimanapun juga ini nggak akan hilang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin sekitar 3 tahun lagi kalau misalkan mudah-mudahan kita bisa pergi haji, akan diberi jarak gitu. Ada social distancing dalam sholat, dalam melakukan tawaf, dalam melakukan sa'i, itu akan merubah semua kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena kan seperti sholat berjamaah, kita kan diharapkan untuk merapatkan barisan. Sekarang ini kita sholat berjamaah malah berjarak jauh. Kita lihat juga di Mekah juga seperti demikian. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ivan atas pertanyaannya. Jadi pada intinya dengan adanya pandemi ini sangat banyak merubah kebiasaan kita atau aturan-aturan yang berlaku pada saat kita beribadah. Sehingga dari Pak Ivan menanyakan bagaimana kira-kira Pak Ustadz ke depannya ulama-ulama kita untuk memberikan fatwa-fatwa dengan adanya pandemi tersebut. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih kepada Bapak Ivan atas pertanyaannya. Sudah lama tidak bertemu dan saya lihat semakin mudah. Baik, terkait dengan yang ditanyakan sangat menarik dengan fenomena yang kita alami saat ini, dan kita melihat bagaimana ulama-ulama merespon merespon apa yang terjadi saat ini dan mengeluarkan fatwa-fatwa. Perlu diingat bahwasanya dalam Islam itu ada hal-hal yang prinsipil yang tidak bisa dirubah sama sekali, ya, tidak bisa dirubah dalam kondisi apapun. Prinsipil misalnya tentang kewajiban sholat dan sebagainya, 5 rukun dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang fleksibel dalam arti menyesuaikan dengan kondisi. Ada hal-hal seperti ini. Contohnya tentang sholat. Sholat misalnya berjamaah itu yang utama memang harus rapat misalnya. Berjamaah itu rapat berdekatan, tidak seperti ini. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak masalah ketika menuntut adanya jaga jarak dan sebagainya. Karena jarak itu kalau misalnya orang 2 sholat kok jaraknya berjauhan, hukum asalnya adalah makruh, tidak baik. Tetapi tidak baik itu bisa menjadi hilang ketika ada kondisi yang menuntutnya. Dalam Islam selalu seperti itu. Aturan yang ketat, misalnya makan yang diharamkan, bangkai misalnya, itu jelas Al-Quran menyatakan tidak boleh makan yang diharamkan. Tetapi dalam kondisi darurat, kalau tidak makan dia mati, maka dia boleh. Ada seperti itu, ada celah-celah yang membuka kita untuk mencari jalan keluar. Demi apa? Demi misalnya kalau terkait dengan makanan tadi, demi menjaga nyawa manusia. Seperti sholat jamaah tadi, yang penting sholatnya tetap ada, apalagi jamaahnya. Jadi dalam Islam itu ada 5 prinsip yang harus selalu dijaga, yang tidak bisa dirubah adalah pertama, menjaga nyawa. Menjaga nyawa adalah satu dari 5 prinsip yang terpenting dalam Islam. Kedua, menjaga akal. Ketiga, menjaga kehormatan setiap orang, menjaga agama, dan menjaga keturunan. Dalam arti keturunan, nasab harus terjaga. Nah, salah satu yang terpenting dalam Islam adalah sangat prinsipil menjaga nyawa. Kalau memang karena pandemi ini, sholat berjamaah yang berdekatan bisa membahayakan nyawa manusia, maka mana yang diprioritaskan? Yaitu menjaga nyawa. Karena itu 5 prinsip tujuan syariat utama dalam Islam, itu 5 itu. Menjaga nyawa, menjaga akal, sehingga kita dilarang minuman keras yang bisa merusak otak kita, atau minum apa saja yang merusak otak kita, akal kita. Kita dilarang menjaga harta, ya, kita dilarang membuang-buang harta kita sembarangan, karena harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Orang tidak akan mampu berbuat baik yang lebih maksimal kecuali dia punya harta. Kemudian menjaga keturunan dan menjaga kehormatan. Kita tidak boleh menyebarkan berita hoak yang memfitnah orang dan sebagainya. Nah, itu sebagainya. Jadi intinya bahwa ulama semua menyadari akan 5 prinsip utama ini, dan semua yang terkait akan membahayakan 5 ini maka bisa difleksibelkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama. Dan ini juga menyadarkan kita tentang satu poin dalam Islam, ada istilah namanya al-Islam sholihun di kulli zamanin wa makan. Islam itu selalu bisa diterapkan di setiap tempat dan di setiap waktu.
Anda di Eropa dengan saya di Indonesia, dalam beberapa hal akan ada yang berbeda. Tetapi tetap bisa Islam diterapkan di situ dan di sini. Dalam kondisi pandemi dan tidak pandemi, tentu akan ada yang berbeda, tetapi Islam tetap bisa diterapkan. Karena memang ada yang prinsipil yang tidak bisa diubah sama sekali, tapi ada yang tidak begitu prinsipil bisa berubah sesuai dengan kondisi, walaupun itu harus kembali ke asal kalau memang kondisi menuntutnya. Begitu Pak Ivan, insya Allah ya. Insya Allah ulama itu sudah memetakan ya kapan kalau begini, kapan begini dan sebagainya. Itu sudah ada dalam dalil-dalil kita pun ada, dan juga dalam kajian-kajian, kaidah-kaidah yang dipelajari para ulama sudah ada. Mungkin itu yang bisa saya jawab, atau mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan lagi Pak Ivan, atau masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, silakan. Mungkin cukup Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Islam, suaranya nggak keluar, Pak. Tes. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Ivan. Jadi pada intinya Islam indah, tidak akan mempersulit umatnya untuk beribadah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk sesi selanjutnya, silakan Bu Pak Danang. Bu Galuh mungkin, monggo kami persilakan terlebih dahulu. Bu Galuh, belum? Ya udah, mungkin saya. Terima kasih Pak Moderator. Syukron awi, syukron jazilan Ustadz Ahmad Ikhwani. Jazakallah khairan jaza atas penjelasannya, atas tausiahnya, hikmah nuzul Quran. Mungkin pertanyaan saya terkait sedikit sebetulnya terkait dengan ada kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Ivan dan juga yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwani tadi dalam tausiahnya mengenai prioritas Islam pendidikan. Apalagi hari ini seperti yang dikatakan Bu Dubes, kita memperingati pendidikan nasional. Ini sebetulnya pertanyaan klasik, pertanyaan lama yang sering kita dengar. Bahwa memang betul pendidikan dalam Islam itu sangat penting. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi misalnya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang menjelaskan pada kita pentingnya pendidikan. Tapi kenyataannya mungkin salah ya, tetapi yang at least pengamatan kita selama ini, dunia Islam itu sangat tertinggal dibanding dunia non-Islam. Jadi kalau kita lihat di bidang teknologi, di bidang ekonomi, di bidang politik, nampaknya dari semua catatan atau result PBB, negara-negara Islam itu bukan pada peringkat pertama. Ambil contoh misalnya negara dengan happiness terbaik pada tahun 2021 itu jatuh ke Finlandia. Sementara Indonesia di nomor 82. Dan negara-negara seperti Sudan, Afghanistan, Pakistan itu lebih bawah lagi. Jadi memang kita nampaknya ada ketertinggalan di situ. Nah, ini mungkin negara lain sudah berbicara mengenai eksplorasi ke Mars gitu kan. Sementara kita masih mengeksplorasi babi ngepet gitu kan. Itu untuk kasus Indonesia. Jadi ini nampaknya juga perlu menjadi perhatian kita, Ustadz Ikhwani, Bapak sekalian, bagaimana sih sebetulnya kita harus menyikapi, kita memang tertinggal, harus kita akui ada ketertinggalan. Sebetulnya apa yang salah, mungkin ya kalau bisa dikatakan salah, atau kurang lah ya, apa yang kurang dengan pendidikan yang ada di dalam Islam? Apakah misalnya karena adanya konservatisme atau kejumudan gitu kan? Padahal dulu kita oleh para kiai disampaikan dunia Islam itu pernah menjadi dunia yang sangat gemilang. Ibnu Khaldun misalnya banyak peneliti hadir dari Islam, tapi sekarang nampaknya mulai berkurang, bahkan untuk tingkat happiness saja kita kalah jauh dibanding Finlandia. Memang orang Indonesia suka tersenyum, tapi ternyata PBB itu menjelaskan bahwa tidak ada kaitan senyum dengan kebahagiaan, yang punya malah orang-orang Finlandia. Jadi itu Pak Ustadz Ikhwani, Dr. Ikhwani, mungkin apa sebetulnya yang kurang dari kita, yang perlu diperbaiki, sehingga mungkin kita nanti satu saat bisa membalik adagium bahwa kita bisa menemukan nilai Islam di negara Islam, bukan kita menemukan Islam, tetapi di negara non-Muslim atau di negara luar Islam.
Itu saja mungkin Pak Ustadz Ahmad Ikhwani. Matur nuwun, syukron jazilan. Ya, sama-sama, Wan ya, Bapak. Langsung ya, Pak Ansori. Langsung saja, Pak. Nah ini pertanyaan yang luar biasa dan luar biasa sulit maksudnya. Ya, terkait dengan kondisi yang kita alami saat ini, memang itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia Islam pada umumnya saat ini mengalami kemunduran dalam banyak hal, utama pendidikan, teknologi, dan mungkin tadi happiness dan juga kemakmuran mungkin. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri, memang itu terjadi. Untuk penyebabnya tentu banyak hal. Adapun prinsip-prinsip Islam sangat jelas, dan ini tidak terkait dengan karena agama Islamnya. Ya, itu yang pertama mungkin yang perlu kita tekankan, tidak terkait dengan karena memeluk agama Islam maka menjadi mundur. Ini orang yang mengatakan ini, dia orang yang ahistoris, kita katakan seperti. Karena apa? Dalam sejarah Islam pernah jaya luar biasa menguasai dunia dalam arti positif ya, dan teknologi maju, keilmuan maju, dan dulu dalam masalah keislaman mungkin mereka lebih ketat gitu ya dalam keislaman. Kemudian kemunduran ini pun banyak faktornya. Faktornya diantara dulu perebutan politik dan sebagainya, adanya penjajahan dan sebagainya, itu semua menjadi faktor setelah itu kemunduran terus dialami oleh umat Islam. Jadi dalam kemunduran dialami oleh negara Islam khususnya atau negara-negara mayoritas Muslim, ada faktor-faktor eksternal dan internal yang perlu kita kita perhatikan ya. Jadi umat Islam kenapa dulu dijajah? Ada selalu menyalahkan para penjajah eksternal. Padahal ada seorang pemikir dari Aljazair yang menyelesaikan studi di Perancis mengatakan memang ada unsur qobliyatul istimar. Umat Islam dijajah karena memang dia berpotensi untuk dijajah. Potensi untuk dijajah karena apa? Karena terjadi hal-hal yang negatif ya di dalam negara Islam, dalam kawasan Islam tersebut. Misalnya karena tidak ada persatuan yang baik, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Jadi benar, luar biasa, ini koreksi dari beliau, kita tidak boleh selalu menyalahkan faktor eksternal tanpa mengoreksi diri kita sendiri. Tapi sisi lain juga, kita juga ingat bahwa penjajahan sangat berpengaruh dalam kemunduran yang terjadi dalam umat Islam. Baik eksploitasi yang dialami umat Islam dan sebagainya, itu juga membuat banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi di dunia Islam, eksploitasi besar-besaran, pembodohan, dan sebagainya. Jadi yang salah mungkin ya ini faktornya kompleks ya. Dimanapun masalah pendidikan ini tentu sangat terkait dengan pemerintahnya, juga ya, pemerintahnya, kebijakan pemerintahnya, dia prioritas di mana, dan para pemegang kejabatan atau pemegang pemegang kebijakan. Mungkin Indonesia prioritasnya saat ini adalah politik, ya beda lagi. Jadi kata dulu seorang TBG mengatakan di Indonesia orang yang atmosfer Indonesia itu dikuasai oleh dua politikus dan artis. Akhirnya orang lebih banyak memprioritaskan ke sana untuk jadi artis dan jadi politikus. Pendidikan tidak menjadi prioritas bahkan oleh pihak pemerintah. Jadi mungkin ya, maaf ini bukan untuk menyalahkan pemerintah, tidak, tapi bagaimanapun pendidikan itu sangat terkait erat dengan pemerintahan. Di dunia Islam contohnya dulu, bagaimana penelitian maju dan sebagainya itu tidak dilakukan oleh perorangan yang mandiri begitu saja, tapi dukungan pemerintah dengan membentuk ada namanya Baitul Hikmah, perusahaan besar-besaran, pendanaan dan sebagainya. Akhirnya antar kawasan bersaing. Nah, tetap ada unsur di situ salah satunya. Nah, di negara maju pun saya pikir pemerintah tidak habis-habisnya mendanai penelitian dan sebagainya. Nah, jadi di situ banyak faktor ya, utamanya dari pihak yang berwenang. Di sisi lain, di situ rakyat juga akan perlu dibangkitkan tentang semangat belajar ini. Karena umumnya di masyarakat kita standar kesuksesan biasanya materi. Jadi materi ini yang tidak kurang pas. Ya, kalau kita lihat tadi yang diprioritaskan Rasulullah SAW, beliau melihat pendidikan yang lebih utama. Karena dengan pendidikan bisa memakmurkan dan sebagainya, bisa kondisi lebih baik. Sedangkan di beberapa tempat orang lebih kepada materi, akhirnya pendidikan menjadi nomor sekian gitu ya. Jadi yang salah ya salah satunya macam-macam ya. Salah dari pihak rakyatnya mungkin iya, kurang kesadaran yang tinggi, pihak yang
punya kewenangan juga kurang maksimal mungkin. Juga belum lagi ada faktor eksternal, intervensi dari asing yang berupaya mengganggu stabilitas apa macam-macam, karena kondisi politik juga mempengaruhi kemajuan pendidikan dimanapun itu. Kondisi politik yang kurang baik biasanya juga mempengaruhi bagaimana pendidikan bisa berkembang di satu tempat. Nah, jadi faktornya banyak itu Pak Danang, yang saya pahami seperti itu. Salah satunya, maaf ini contohnya ya, penelitian kita nggak akan maju kecuali ada dukungan dari pemerintah utamanya. Seperti di Jepang bagaimana maju dan sebagainya, pemerintahnya mendukung Cina dan sebagainya. Saya pikir Singapura semua, di situ pemerintah luar biasa. Mendanai, mendukung dan menyalurkan semuanya itu sangat erat. Sedangkan kita perhatikan, saya tidak ngomong Indonesia, tapi saya melihat di dunia Arab yang pernah saya di sana, bagaimana pemerintah di sana kurang begitu ya umumnya kurang begitu perhatian dalam hal ini. Akhirnya potensi-potensi yang ada di masyarakat lari ke negara-negara maju. Ada namanya hijratul ukul. Mereka hijrah melakukan pindah ke negara-negara maju, akhirnya berkarir di sana dan memajukan negara setempat di sana. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bapak Danang. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Danang, Pak Ustadz. Syukron jazilan atas penjelasannya. Bapak Danang. Mungkin ada tadi siapa ya? Dari Ibu Erni tadi nggak salah. Bu Erni, oh silakan Bu Erni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nuzul Quran, ingin saya tanyakan satu pertanyaan kepada Pak Ustadz, bahwa yang saya tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berpikir, ataupun bagi orang yang mengetahui. Jadi pastinya setiap ayat yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran atau pesan-pesan cinta Allah itu pastinya tidak terlepas dari kemampuan bagaimana kita menangkapnya dengan logika atau akal budi yang dititipkan Allah kepada kita manusia. Namun di dalam salah satu ayatnya pun juga ada kata sami'na wa ata'na. Saya baca, saya dengar, dan saya patuh. Nah, bagaimana menyelaraskan hal ini? Karena akhirnya kan juga kita kebanyakan bahwa kebanyakan masyarakat kita menerima Al-Quran atau menerima Islam itu kan dogmatis atau hanya karena persoalan keturunan. Karena kita lahir di Islam, kemudian sehingga terkadang kita tidak menggunakan dalam tanda kutip akal dan pikiran kita dalam menerima ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran itu. Mungkin menurut Pak Ustadz gimana nih menyelaraskan ini sehingga paling tidak kita bisa berislam secara cerdas, tidak hanya yang sekedar saya dengar, saya patuh, tetapi bagaimana melibatkan kemudian akal budi yang diberikan Allah kepada manusia sehingga kenapa manusia itu dianggap sempurna karena berbeda dengan yang lain karena kita punya akal budi. Itu maksudnya menyelaraskan antara itu aja Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terkait ya, mana Pak Ansori? Siap, silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Erni. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian berakal. Kalian menggunakan akal kalian. Ini memang pesan Al-Quran berulang-ulang agar kita menggunakan akal kita, menggunakan anugerah kecerdasan kita sebagai manusia untuk berpikir dan menelaah dan mengkaji seperti itu. Hanya mungkin memang realitanya tidak semua orang itu satu level. Nah, dalam Islam itu ada unsur namanya keimanan, ya faith gitu ya. Hampir semua agama harus dibangun juga di atas prinsip keimanan itu. Ada hal-hal yang sifatnya taken for granted lah ya, diterima langsung karena itu berupa keimanan. Tidak bisa diolah-olah, misalnya terkait dengan surga neraka. Atau terkait dengan sholat itu 5 waktu, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kenapa seperti itu? Logikanya apa? Itu ada hal-hal yang tidak bisa dilogikakan. Tapi kita memang ketika kita disuruh sholat 5 waktu, kita paling bisa mencari hikmah agar tidak bisa lepas dan ingat kepada Allah dan sebagainya. Tetapi itu bukan alasan logis aslinya.
tapi dia hikmah saja. Hikmah. Kenapa zuhur harus 4 rakaat? Padahal saat itu orang pada sibuk, misalnya. Kenapa enggak maghrib saja yang 4 rakaat, subuh 4 rakaat ketika belum sibuk? Nah, itu kenapa? Itu tidak bisa dicari kenapa aslinya. Karena Allah menetapkan seperti itu, ya memang seperti itu. Ada hal-hal yang murni bahasanya ta'abudi. Kita menerima zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, seperti itu. Jadi ada unsur-unsur yang Bu Erni ya, yang lain, ada unsur-unsur yang sifatnya memang dogma lah ya, doktrin dalam agama seperti itu ada. Semua agama seperti itu. Dalam beberapa waktu lalu saya pernah lihat laporan dari Geographic TV, acara TV itu, dokumenter ya. Ada seorang ahli ilmuwan luar biasa di India yang di situ ada dilakukan kajian, ternyata air di Sungai Gangga sudah banyak tercemar dan sebagainya gitu ya. Tapi dia masih di situ mandi dan sebagainya, kan memang keyakinan mereka mandi di situ menghapuskan dosa dan sebagainya begitu ya, itu sungai suci. Ketika ditanya kenapa, padahal dia seorang profesor dan sebagainya, ditanya, this is faith, katanya. Inilah keimanan, katanya. Inilah keimanan, kata dia. This is faith, inilah keimanan seperti itu. Memang dalam semua agama ada unsur-unsur seperti itu. Ada unsur-unsur yang kita terima, dan untuk dicari logikanya kadang tidak ketemu. Ya, seperti tadi disebutkan, contohnya ya, sholat itu kenapa zuhur 4, asar 4, ya karena memang perintahnya seperti itu. Ada hal-hal yang memang perlu kita logikakan, iya. Nah, memang kita harus menggunakan otak kita, akal kita dalam beragama ini, memahami teks-teks itu harus ada akal. Nah, ada beberapa teks yang memang perlu ini. Nah, ini memang tidak semua orang mampu, gitu ya, Ibu Erni. Tidak semua. Ada orang ya karena unsur agama yang terpenting adalah iman, maka ada orang-orang yang secara kemampuan berpikirnya tidak setinggi kita misalnya. Nah, mereka dalam pendidikan kurang misalnya atau dengan maka orang ini bagaimana? Oleh Allah diberi kesempatan untuk tetap beruntung, yaitu yang penting dia beriman. Itu. Ada orang seperti ini. Ada orang yang mempunyai kemampuan berakal, berpikir lebih, maka dia wajib menggunakan kemampuannya tersebut untuk berpikir, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan agama, sosial, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memaksakan ya. Ada orang, maaf ini di kampung saya misalnya, ada orang yang sehari-harinya memang ya bertani dan sebagainya. Itu saja dia ibadah dan sebagainya. Tidak bisa memang diajak berpikir jauh-jauh, tidak mampu. Tidak mampu, dan kita tidak bijak juga memaksakan dia untuk berpikir mengapa begini, nanti tidak jadi menanam padi dia kan gitu. Ya, jadi memang ada orang yang kondisinya seperti itu, ada orang yang diberi kelebihan kemampuan. Nah ini tentu lebih baik dalam arti dia bisa memaksimalkan anugerah Allah berupa akalnya. Tetapi orang yang di petani tadi misalnya, bukan berarti dia tidak menggunakan akalnya. Dia menggunakan akalnya dengan kemampuan yang sesuai kondisinya. Nah, dia tentu ketika ditanya ini baik apa buruk, dia bisa membedakan. Kemampuan salah satu akal itu yang penting kan membedakan mana yang buruk. Anda disuruh ini, melakukan ini baik atau buruk. Nah, itu umumnya orang bisa. Itu salah satu unsur penting. Tapi untuk mengkaji dalam-dalam, Ibu Ernia misalnya, mengkaji dalam, meneliti, itu tidak semua orang mampu. Nah, ini tentu orang-orang yang berpendidikan, yang memang mempunyai kemampuan dan bertanggung jawab untuk ini. Memang kita idealnya semua orang punya kemampuan itu, tapi realita tentu tidak bisa dipungkiri. Tetap saja ada orang yang tidak bisa mencapai level itu. Dan dalam agama semua itu di-cover. Dalam arti apa? Ada orang yang memang tidak bisa menggunakan akalnya secara maksimal, bukan berarti terus dia dianggap tidak berislam, tidak iman, tidak. Dalam Islam kan Islam dan imannya itu memang level yang umum. Nah, tapi kalau ada orang yang punya kemampuan berakal dengan baik, misalnya contoh Al-Quran lah ya mudahnya. Apakah kita ini di Indonesia, apakah semua ketika membaca Al-Quran itu paham? Tidak. Terus apakah yang tidak paham ini tidak sempurna imannya? Sempurna saja. Nah, dia membaca dapat pahala, tidak baca dapat pahala. Tapi tentu yang bisa membaca Al-Quran, memahami, berpikir jauh, itu lebih baik iya. Nah, tapi kita tidak boleh juga kemudian memvonis yang tidak membaca dengan memahami, maka dia imannya tidak sempurna dan sebagainya. Intinya bahwa ketika kita diberi kemampuan tadi, Ibu, Al-Quran mendorong kita untuk berpikir, berakal dan sebagainya, menggunakan akal fikir kita, akal budi kita, dan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya kelebihan harus menggunakannya dengan baik, yang tidak ya semampu dia. Tetapi tetap orang siapapun aslinya diberi potensi akal, membedakan mana yang negatif, mana positif dan sebagainya. Itu yang mungkin yang bisa saya jawab ya terkait dengan ini. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan Bapak para pakar di pertemuan ini
bisa diberi kesempatan biar lebih hidup. Ya, terima kasih. Satu lagi boleh nggak? Masih. Boleh, Saya ikut moderator saja ya. Silakan Bu. Ya, oke, baik. Maaf, satu lagi nih Pak, mengenai tentang sistem pendidikan kita, terutama yang mengenai boarding school Islamic yang lagi marak ya, karena alhamdulillah sih saya melihat ada fenomena yang sangat baik di mana para orang tua sekarang punya kesadaran untuk berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di Islamic boarding school. Apalagi memang juga sekarang ini sangat banyak ya boarding school yang baru yang didirikan. Namun ada satu fenomena juga yang saya lihat bahwa Islamic boarding school yang sekarang itu kan bisa dilihat dari pada saat mereka anak-anak ini keluar dan hidup bermasyarakat gitu loh. Karena yang saya lihat mereka itu ditekan lebih difokuskan misalnya kepada hafalan Quran yang banyak, berapa juz, berapa ayat gitu, ataupun bahkan bahkan sampai 30 juz. Namun pada akhirnya pada saat mereka terjun ke masyarakat, misalnya mereka yang saya lihat ini adalah kemampuan mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya itu agak kurang. Kemudian misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di Islamic boarding school, apa misalnya bangun pagi, subuh, ataupun misalnya salat malam itu tidak dilakukan pada saat mereka berada di rumah. Dan yang saya lihat lagi terutama masalah akhlak, misalnya ngelihat orang tua pulang dari pasar nenteng belanjaan, kemudian anak itu sama sekali sangat tidak tergerak untuk membantu orang tua di rumah. Nah, sebenarnya ada apa sih mungkin yang salah dengan pendidikan kita di Islamic boarding school yang karena itu saya lihat fenomenanya banyak sekali, Pak. Tapi mereka kalau hafalan bagus gitu loh, hafalan karena memang ditekankan pada hafalan gitu. Itu aja Pak, mungkin Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan. Menurut Bapak kira-kira sistem atau apa yang mungkin keliru yang diterapkan di dalam Islamic boarding school sehingga boarding school yang sekarang ini sehingga kebanyakan yang saya lihat anak-anak yang keluar dari boarding school pada saat kemudian mereka berada di lingkungan sosialnya, dia keluar dari lingkungan boarding school itu kemudian menurut saya mungkin tidak sesuai dengan sikap atau attitude yang seharusnya didapatkan atau didampakkan sebagai anak-anak yang sekolah dari Islamic boarding school. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya tentang Islamic boarding school. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, bisa jadi koreksi bagi para tokoh yang menjalankan program-program Islamic boarding school ini. Kalau memang ada fenomena seperti tadi, memang itu tetap tidak bisa dibenarkan, ada yang salah dalam pendidikan itu. Karena dia hanya menekankan hafalan, misalnya kalau memang yang disampaikan Ibu tadi terjadi ya, para output sekolah-sekolah tersebut tidak mampu mendidik, ya, karena hafalan pendidikan itu bukan hafalan ya, pendidikan itu dia sifatnya holistik lah gitu ya, lengkap dari moralnya, dari kecerdasan, dari kemampuan akalnya, otaknya harus imbang. Saya pribadi, saya awalnya memang lebih cocok kalau anak kecil, terutama masih kecil itu dididik seperti kita dulu lah. Kita itu, saya pribadi kita dulu umumnya sekolah dan pulang ke rumah, gitu ya. Kita bersama orang tua. Nah, tapi memang dulu alamnya mungkin tidak seperti sekarang. Sekarang ini kondisi yang saya dengar memang masyarakatnya kurang baik di sebagian tempat dan sebagainya. Tapi kami dulu umumnya kita pulang sekolah. Ketika di rumah kita akan banyak belajar, diajak orang tua, misalnya membantu orang tua, membantu dan sebagainya, berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Di sekolah pun kita bisa berprestasi walaupun waktu kita bukan hanya untuk belajar saja. Ya, ternyata itu sebenarnya lebih ideal seperti itu. Ketika anak kecil terutama bisa dekat dengan orang tua, di sisi lain dia belajar hal-hal yang berkaitan dengan materi pelajaran di sekolah. Ini memang idealnya seperti itu. Islamic boarding school ini kondisi yang terjadi saat ini, alasan sebagian pihak membuat ini karena lingkungan di sekitar sekarang ini kurang kondusif. Saya dengar seperti itu. Jadi misalnya ada orang tua yang sangat sibuk
tidak mampu mengawasi anak-anaknya atau anak-anaknya ketika keluar dari sekolah berbaur dengan lingkungan yang tidak baik untuk kondisi anak tersebut, akhirnya ditaruh di Islamic boarding school atau diasramakan seperti itu. Jadi itu aslinya yang menuntut mereka untuk mengadakan Islamic boarding school biasanya seperti itu, untuk mencapai hasil maksimal terhadap seorang anak. Di tempat saya bukan hanya Islamic boarding school, tapi semua bentuk asrama ini rata-rata kepekaan anak itu kurang. Bukan hanya Islamik saja. Jadi ada tempat kita sekolah unggulan yang tidak Islamik pun ketika mereka ditekankan menguasai eksak dan sebagainya, tapi ketika pulang ke rumah tidak peka dan sebagainya. Ini juga bukan pendidikan yang baik tentunya. Jadi yang terjadi memang umumnya ketika diboardingkan seperti itu, hanya ditekankan penguasaan materi, dia akan kehilangan kepekaan sosial, sifat afeksinya, kasih sayang kepada adik, saudara dan sebagainya itu kurang. Dan ini karena hal-hal tersebut perlu dilatih, ditekankan dan sebagainya dilatih. Nah ini yang terjadi umumnya seperti itu. Di tempat kita pun alami seperti itu. Dan ini tentu bukan hal yang kondisi yang baik, bukan kondisi ideal, karena pendidikan bukan hanya mengejar kemampuan otak kiri bahasanya seperti itu, atau kemampuan menghafal dan sebagainya. Idealnya memang dia perlu diajarkan akhlak, peduli sosial, interaksi dengan orang bagaimana. Jadi kalau memang kondisinya seperti dikatakan Ibu tadi, tentu ada kesalahan di situ, yang memang tidak bisa kita pungkiri. Ada kesalahan sistem pendidikan di situ yang hanya menekankan hafalan saja, yang hanya menekankan kemampuan menguasai materi tanpa memperhatikan sistem pendidikan yang lain. Atau kita di pendidikan itu aslinya kan bukan hanya materi pelajaran, pendidik ya, beda dengan mengajar mata kuliah bahasa Inggris atau mengajar apa. Ini mendidik itu lebih lengkap, mengajar materi dan sebagainya. Dulu kita dilatih setiap hari ada yang bertugas membersihkan sekolah, membersihkan kelas dan sebagainya. Itu dulu. Sekarang sepertinya kurang ada khusus ibu tukang kebun yang tukang bersihkan kelas. Dan sebenarnya yang salah siapa? Ya sistemnya. Kalau itu ditiadakan, anak tidak lagi peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri kondisi saat ini anak dimanjakan, semua orang tua pun terbawa. Orang tua ingin anaknya mungkin penguasaannya lebih baik, tapi lupa bahwa bukan itu hidup, bukan hanya itu, tapi ada kecerdasan sosialnya, kecerdasan spiritualnya itu yang perlu dilengkapi. Jadi kalau kata Ibu tadi terjadi yang apa yang dipaparkan Ibu tadi dari output sekolah-sekolah yang ada boarding tadi, yaitu berarti ada yang salah dalam sistem itu, ada yang salah dalam sistem pendidikan itu. Dan idealnya kalau saya pribadi memang aslinya anak itu sambil sekolah tetap bersama orang tua. Itu idealnya kalau memang bisa. Kalau tidak bisa baru tentu orang tua yang mampu juga mendidik anak tersebut, bukan orang tua yang mempengaruhi kepada hal negatif. Itu idealnya menurut saya seperti itu. Nanti akan hasilnya pun seperti ibu-ibu bapak ini, saya yakin dulu mungkin tidak ada yang boardingan ya. Semua pulang sekolah ke rumah dan sebagainya. Hasilnya luar biasa. Tidak kalah yang ternyata bisa kemana-mana, keluar negeri dan sebagainya. Yang boarding biasanya belum tentu juga bisa ke sana-sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Erni. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Erni atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Ustadz. Baik, karena sesuai dengan jadwal sudah pada waktunya, sehingga untuk acara terakhir kita beranjak ke acara terakhir, yaitu doa bersama. Mungkin akan yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Dr. Ahmad Ihwani. Untuk itu kami persilakan Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama. Baik, baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seluruh jamaah dan seluruh hadirin di pertemuan virtual ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah dan menjadikan kita hamba-hambanya semakin dekat kepada Allah, selalu menjaga kesehatan kita dan keselamatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram al mannan an taghfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ya Allah, terimalah salat kami wa taqabbal minna siyamana ya Allah, dan terimalah puasa kami wa taqabbal minna qiyamana, dan terimalah ibadah malam kami, tahajud kami, dan juga tarawih kami, dan sempurnalah kekurangan-kekurangan yang terjadi yang kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum mengakhiri acara peringatan Nuzulul Quran ini, kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian jamaah agar menyalakan kameranya, akan dilaksanakan foto bersama. Silakan dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Ya, kami berikan waktu untuk merapikan segala macam agar host control room sudah siap? Pak Vicky sudah siap untuk mengambil screen ya? Baik, kami hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian jamaah. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Dubes yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita sekalian, dan terutama terima kasih pada Pak Ustadz sudah memberikan tausiahnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian seluruh rangkaian yang telah kita lewati dalam rangka acara peringatan Nuzulul Quran dengan tema Hikmah Nuzulul Quran, refleksi di tengah pandemi. Untuk itu, terakhir, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Dubes. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Dubes. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Niketut Sri Wahyuni atas silaturahminya. Salam untuk semua teman. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pamit. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Asep, Pak Irwan, Monika. Selamat malaman. Ustadz, terima kasih Bu Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jalan Leko Ustadz Ahmad Ikhwani. Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa segera ke Italia Ustadz. Insya Allah Pak Danang, Insya Allah. Ditunggu jalan-jalannya ke Mesir ya. Ke Mesir sudah di Indonesia. Insya Allah. Atau haji dulu ya. Amin, Insya Allah. Semoga sehat semua. Amin. Amin. Doanya selalu Ustadz, Ibu Pak sekalian. Makasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada teman lama nih Ustadz. Ini Ustadz sama Mas Erwin. Oh iya, ini ada teman-teman Pak Erwin, terus Aulia ini, Mbak Emma, Pak Ivan. Oh ini masih di sini. Udah pulang ke Indonesia saat. Sehat semuanya. Bang Ivan di Wiki. Di mana sekarang? Di Indonesia saat sudah pulang. Indonesia. Ya. Sehat. Rahmadi, ini ada semua. Ya Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya semuanya sehat. Bu Mistin juga sehat Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bahagia bisa ketemu lagi.
Lama nggak jumpa. Masih lama bukannya ya? Di sini tinggal sudah lewat sekian jam. Saya tadi minta maaf Pak, saya sempat minum karena saya lagi di Indonesia. Saya kan udah malam di sini, saya santai aja tadi sambil minum, ya Allah. Zalim sekali, saya lupa kalau di sana masih puasa. Iya. Nggak apa-apa Bu, saya juga di sini sambil ngopi. Saya sambil ngopi tapi diam-diam. Iya, jadi saya benar-benar nggak sadar tadi, ya Allah. Mohon maaf kalau ada yang sempat ngelihat saya tadi, sempat ditegur juga tadi sama Ibu Galuh. Terima kasih Ibu Galuh, saya nggak ngeh beneran. Mohon maaf. Tambah pahala Bu. Mohon maaf, benar saya nggak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Pak Arya. Monggo semuanya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas partisipasinya. Baik. Menghormati Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan kalau mau siap-siap masak. Siap buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya juga pamit dulu semuanya. Mohon maaf juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Pak Ustadz. Ditunggu kabar lombanya. Mudah. Pamit Ustadz. Pamit. Ya, silakan pamit dulu. Assalamualaikum. Mas Erwin, Bu, semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sehat selalu ya semua ya. Amin Pak. Assalamualaikum tuh semuanya. Halo, Mas. Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi aja ini kita bisa ketemu lagi di sini. Udah lama nggak ketemu nih. Iya benar Pak. Allah kangen Pak. Udah setahun aja nih. Lagi kita di sini. Bulannya tutup dulu. Kapan balik ke rumah lagi, Mas? Kapan Mas Erwin? Allah mudah-mudahan bisa lanjut tahun depan lah. Insyaallah. Nah, kita siap nunggu nih di sini. Amin. Dan Bu. Mas Erwin, sama Mas Ogi, tolong realisasikan ya yang aku share di grup. Oh, insya Allah Bu. Ya, kita atur waktunya. Amin. Reunian lah, walaupun ya. Okay. Buka puasa Pak Arya. Ya. Selamat nanti buka puasa. Buka puasa ya, Pak. Baik. Sini sekarang masih jam berapa? Sekarang jam 5 ya. Jam 6. Jam 6. Buka puasanya 7 jam 8 lewat 10 di sini. Ya, izin pamit Pak, sehat selalu di sana Ibu sekalian. Sukses semua ya. Ya, pamit Pak, Bu, selamat semua. Kita juga. Ya, Assalamualaikum.